Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama saat ini boleh kita bertemu kembali di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan menuntun kami semua sehingga kami boleh tetap mempunyai semangat untuk kami beribadah bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-46 sampai ke-53. Yang demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sudah hampir 3 bulan bersama-sama kita hidup di dalam situasi COVID-19 ini. Dan seperti apa yang kita rekam, kita terima, di mana berita COVID-19 setiap hari masih saja naik kurang lebih 500 dan 500. Ini berita yang sangat memprihatinkan. Bahkan dampak dari COVID, dampak ekonomi, dampak kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. 1001 kabar yang memprihatinkan dapat kita catat semua dampak dari COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di balik semua ini ada satu kabar sukacita, terutama bagi mereka yang hidup di dalam penjara atau di lapas. Kenapa dapat saya katakan demikian? Karena seperti apa yang saya dengar dari berita di televisi, dikatakan bahwa sekitar 30.000 orang yang hidup di dalam penjara, mereka yang sedang menjalani hukuman karena kesalahan-kesalahannya, mereka mendapatkan keringanan untuk boleh keluar, untuk boleh bebas menghirup udara segar. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu berita yang membahagiakan bagi mereka yang menjalani hukuman oleh karena kesalahan-kesalahannya.
Bapak Ibu yang terkasih, satu berita yang membahagiakan tentang keringanan, tentang pembebasan, tentang pengampunan ini juga pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa yang saat ini kita bahas di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya 44 sampai yang ke-53. Di sini menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian Tuhan bisa membuka mata hati para murid-muridnya dan melihat nyata bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan setelah pertemuan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian juga menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi untuk yang terakhir kalinya. Pada waktu itu Tuhan Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah para murid. Kemudian Tuhan Yesus memberikan salam kepada murid-muridnya. Salam damai bagi semua. Tuhan Yesus kemudian mengingatkan para murid-muridnya lagi, apakah kamu masih ragu kepadaku? Lihatlah ini tanganku, lihatlah ini kakiku, inilah aku. Tuhan Yesus kemudian juga menegaskan firman-Nya lagi kepada murid-muridnya. Ada tertulis bahwa anak manusia harus menderita di kayu salib dan mati, dan pada hari yang ketiga angkat bangkit pula dari antara orang mati. Kemudian akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana akan datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah ini kemudian Tuhan Yesus masih menekankan lagi kepada murid-muridnya, kabarkan kabar tentang pengampunan dosa. Beritakan berita tentang pertobatan kepada semua orang, dan kamulah saksi-saksinya. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus juga memberikan janji kepada murid-muridnya, sebelum kalian berangkat untuk mengabarkan kabar pengampunan dosa ini, janganlah keluar dari kota ini, karena Bapakku akan memberikan kuasa kepada kalian semua, sehingga kalian mempunyai kekuatan, mempunyai semangat untuk mengabarkan kabar pengampunan dosa ini kepada semua orang, kepada segala bangsa. Setelah selesai Tuhan Yesus berfirman, kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, dan setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, sedikit demi sedikit Tuhan Yesus terangkat ke langit dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apa yang terjadi setelah semuanya itu berjalan? Para murid-murid sudah tidak ragu lagi. Para murid-murid tetap senang karena melihat Yesus benar-benar bangkit, bahkan melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Maka dari itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Mereka bersukacita dan kehidupannya selalu berkumpul di dalam bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah satu firman yang sangat indah, dan dari firman ini ada beberapa hal yang saat ini boleh kita cermati, kita lihat. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa di dalam firman ini Tuhan menghendaki agar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa senantiasa harus diberitakan oleh para murid-murid, karena dia adalah saksi-saksi tentang karya Tuhan Yesus di dalam menyelamatkan manusia yang berdosa.
Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana para murid pada waktu itu mempunyai semangat yang membara, yang berkobar-kobar untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk mewartakan kabar pertobatan ini, kabar pengampunan dosa ini bagi semua orang, bagi segala bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita hari lepas hari, seperti apa yang saya katakan, kabar pertobatan itu diberikan kepada orang-orang yang bersalah. Saat ini kabar ini pun diberikan bagi manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Untuk itu ini merupakan satu berita yang sangat bahagia, karena saat ini kita orang yang berdosa mendapatkan pengampunan. Dan terlebih dari itu Bapak Ibu, mari apa yang Tuhan kehendaki juga kita lakukan, untuk kita mewartakan berita pengampunan ini kepada orang yang belum mendengar berita ini, sehingga mereka yang saat ini resah, mereka yang saat ini masih bingung mencari jalan ke surga, akan mendapatkan jalan kepastian di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dengan apa kita bersaksi? Haruskah kita membawa Alkitab di sawah, di warung? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi marilah kita memperlihatkan kehidupan kita yang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan karakter kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya di sini, hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, jadilah orang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Karena sering dalam kehidupan kita yang namanya mengampuni itu sesuatu hal yang sulit, karena hati kita merasa disakiti. Tetapi oleh karena kita telah diampuni Tuhan, marilah kita menjadi orang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari jadilah orang yang berani untuk mengakui kesalahan kita. Selain di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Kenapa demikian? Karena ketika kita berani mengakui kesalahan kita dan kita berani memohon maaf kepada orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Ini juga merupakan bentuk kesaksian kita di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini, oh Tuhan aku sulit, oh Tuhan aku berat melakukannya. Janganlah takut, janganlah ragu, karena Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan di dalam firman-Nya tadi, Bapakku akan menepati janjinya. Bapakku akan memberikan kekuatan, bahkan Bapakku akan memberikan kuasa, sehingga kita dimampukan untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita semangat mengabarkan kabar pengampunan ini, kabar pertobatan ini, sehingga semua orang boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir, dan Tuhan juga berkenan memberikan firman bagi kami, sehingga saat ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan terlebih dari itu kami boleh mengingat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa kami saat ini boleh menerima kabar pengampunan dosa. Dan terlebih dari itu kami harus mengkabarkan kabar pertobatan ini
kabar pengampunan dosa ini kepada setiap orang, agar semua orang yang saat ini membutuhkan keselamatan boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Demikian yang kami haturkan, semua doa kami percayakan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Tuhan memberkati saudara. Amin.